Halo Taurus, selamat datang di bacaan update. Ini adalah bacaan yang tidak ada batasan waktunya. Kapanpun kamu bertemu dengan bacaan ini, mungkin ada pesan untukmu. Tapi karena ini menarik energi orang banyak, jadi tidak akan mungkin cocok untuk semua Taurus ya. Bisa cocoknya sedikit, bisa cocok banyak, bisa tidak cocok sama sekali. Jadi jangan dipaksakan, ambil saja yang bermanfaat dan tinggalkan yang tidak. Oke, kartu pertama ada Knight of Air. Untuk Taurus, hai, udah dibukakan, thank you. Community. Oke, mungkin ini ada hubungannya dengan keluarga ya, atau komunitas kamu, karena ada Knight of Air atau Knight of Sword. Ini ada suatu tindakan yang dilakukan ya, tindakan yang biasanya harus dilakukan cukup cepat ya, karena harus diputuskan, sudah membuat keputusan lalu segera dilakukan ya. Dia Knight of Air ini adalah seorang yang intelektual dan orang yang memotivasi. Di sini ditulis ya, determine, orang yang punya tekad kayak gitu ya. Jadi mungkin untuk saat ini kamu perlu memiliki tekad dan menggunakan intelektual kamu untuk menyelesaikan masalah ya, bukan emosi, tetapi dengan kecerdasan intelektual ya. Dan biasanya dia bergerak dengan berani karena sudah memilih atau sudah membuat keputusan sehingga segera dia lakukan. Jadi ketika sudah memilih, sudah membuat keputusan, segera dilakukan hal yang sesuai gitu ya, tidak ditunda-tunda. Dia bukan orang yang menunda-nunda soalnya ya. Oke, Grace. Kartu ini juga meminta kamu untuk menerima diri ya, self acceptance, menerima diri apapun itu, segala kekurangan dan kelebihanmu ya. Penerimaan diri yang baik itu penting untuk menyembuhkan dari semua luka atau trauma ya. Dan kalau misalnya hubungannya dengan community, mungkin ya kadang-kadang dalam keluarga kita memiliki sesuatu yang diwariskan ya, ada nilai-nilai yang diwariskan, ada batasan-batasan seperti itu, dan larangan-larangan yang mungkin itu menjadi barrier atau menjadi suatu pembatas kamu untuk mengembangkan potensimu. Nah, hal ini harus diatasi dengan ya, kamu mempunyai lebih kepercayaan diri ya, kepercayaan diri dan keberanian. Itu kenapa di sini ada Knight of Air ya, harus ada keberanian dan tekad ya, dan motivasi. Kamu perlu self motivated gitu ya, perlu memotivasi diri kamu sendiri. Mungkin misalnya kamu berada dalam sebuah keluarga yang memiliki aturan yang ketat, dan tapi aturan itu membelenggu kamu misalnya dan membuat kamu tidak berkembang. Nah, perlu keberanian untuk bisa mematahkan aturan ini. Bukan berarti kita lalu menjadi lebih buruk ya, tidak. Hanya saja kadang-kadang ada hal-hal yang tidak masuk akal atau sudah tidak relevan lagi di zaman ini, yang itu justru mensabotase ke potensi kamu gitu, sehingga potensi kamu yang seharusnya bisa keluar, bisa lebih maksimal ya, bisa lebih terekspos atau kamu kembangkan, akhirnya malah tidak dikembangkan, tidak dieksplor, sehingga itu membuat kamu ya kurang berkembang secara pribadi ya. Nah, ini saatnya kamu keluar dari batasan-batasan ya, batasan-batasan yang negatif tentu saja, keluar dari aturan yang sebenarnya hanya membelenggu kamu, dan aturan itu sebenarnya tidak penting lagi untuk zaman sekarang. Kalau memang ada seperti itu, kamu harus memiliki keberanian untuk bisa menjadi berbeda gitu ya. Kadang-kadang kalau kita menjadi orang yang berbeda, melakukan hal yang berbeda, kita dimusuhin karena ya kita dianggap aneh, kita dianggap nggak bener gitu.
Tapi ingat bahwa this is your life gitu ya, ini hidupmu. Kalau kamu ingin hidup yang benar-benar hidup, ya kamu hiduplah dengan pikiran-pikiran kamu sendiri, bukan pikiran dari yang diwariskan oleh komunitasmu atau keluargamu yang sebenarnya tidak sesuai lagi dengan kamu ya. Dan ini juga tentang menerima, kalau memang ini bukan tentang aturan keluarga yang membelenggu, ini juga tentang menerima segala keterbatasan dan mengembangkan segala potensimu. Jadi jadilah versi dirimu yang terbaik ya, versi dirimu yang terbaik. Kamu punya kemampuan tersembunyi, kamu punya keberanian, kamu punya tekad. Gunakan itu, tekad dan keberanian dan kecerdasanmu ya. Jangan bertindak secara emosi, lebih bertindaknya secara intelektual ya. Gunakan kecerdasan, gunakan kemampuan komunikasi ya, diplomasi ya. Skill komunikasi kamu saat ini diperlukan supaya ya kamu bisa mengatasi apapun yang saat ini menjadi tantangan hidupmu. Ada sebuah situasi yang mungkin membutuhkan kamu untuk menyelesaikannya secara komunikatif, dengan komunikasi yang efisien, dengan kecerdasan dan bukan dengan emosi ya. Menerima diri itu juga mungkin tentang self love ya, mencintai dirimu sendiri apa adanya, mencintai diri dan menjadi versi terbaiknya kamu. Cintai dirimu, beri perawatan yang baik terhadap dirimu sendiri, beri penghargaan dan pujian. Kadang-kadang kita melakukan suatu hal yang baik, orang lain tidak notice gitu ya, orang lain tidak memberi penghargaan, tidak memberikan pujian gitu, padahal kita sudah melakukan suatu pekerjaan yang baik ya. It's okay, yang penting kamu tetap melakukan pekerjaan yang baik dan berilah pujian dan penghargaan terhadap diri sendiri ya. Itu penting untuk meningkatkan kepercayaan diri. Dengan kepercayaan diri yang baik, kamu bisa meraih kesuksesan kamu ya. Beberapa di antara kamu juga diingatkan untuk lebih menjalin hubungan yang lebih baik dengan keluarga ya. Mungkin ada hal-hal yang kurang mengenakan atau hubungan yang penuh tantangan ya. Mungkin dengan komunikasi itu bisa menjembatani, memperbaiki hubungan atau bersilaturahmi ya. Ini direkam di bulan Ramadan ya. Sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri. Jadi ya ini mungkin saatnya kamu untuk lebih dekat dengan keluarga, memberikan waktu untuk keluarga, lebih mengenal keluargamu ya. Kadang-kadang walaupun kita sudah lahir hidup bersama mereka sepanjang hidup kita, belum tentu kita benar-benar mengenal seperti apa sih anggota keluarga kita. Ini saatnya mungkin kamu meluangkan waktu dan perhatian untuk anggota keluarga yang lain. Oke? Ini aja buat kalian, kiranya ini bermanfaat. Kalau kamu suka bacaan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.